Yang keempat, kita akan mendapatkan juga analisa prediksi ataupun outlook 2025 untuk teman-teman pemain otomotif, media news untuk bisa melihat bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kami sebagai konsultan, kembali Degree Synergy sebagai konsultan menganalisa, mengadvise klien-klien, pemain otomotif, segala macam dengan data dan analisa yang powerful gitu ya. Sehingga when we talk, when we giving consulting, it's powerful, bukan saja berdasarkan perkiraan, tapi we have the data gitu ya. Sekarang yang kami mau amati adalah begini. Teman-teman boleh lihat ya. Mungkin saya ke sebelah sini dulu bisa lihat. Ini warnanya merah. Kalau teman-teman lihat ya, warnanya merah. Karena gini, yang kita mau lihat GDP. Yang saya mau Pak dari Degree Synergy untuk di mana menganalisa dan juga memberikan outlook. Pasar paling nggak nyampe 875, antara 875 sampai 925. Drivernya apa? Kita mau lihat beberapa driver ya. Driver pertama kalau kita perhatikan teman-teman, di sini itu negatif, impact-nya negatif adalah slowing down the manufacturing sectors. Dari 17 sektor, 11-nya growth-nya di bawah 5%. Message-nya ini kontraksinya keep going negatif dan juga perlu kita perhatikan teman-teman yang ada. Untuk kita bisa lihat ya. Untuk kita bisa perhatikan dan kita lihat di sini kawan-kawan yang kita perhatikan. Kedua, tapi ada satu hal yang positif gini. Services transportasi. Transportasinya, servicesnya kalau teman-teman lihat, dia impact-nya, sorry saya harus begini nih, biar warnanya hijaunya kelihatan. Teman-teman bisa lihat ya, warna hijaunya kelihatan. Di mana ini pelaku otomotif. Dengan boomingnya e-commerce, dengan booming kembalinya wisata, ada land transportation juga, ada pembangunan infrastruktur, services, jasa logistik dan transportasi, jasanya ya, servicesnya, it's growing double digit yang ada. It's growing double digit. So, fokus di rental, fokus di fleet, retailnya jaga dengan harga yang memuaskan kepada pelanggan. Gitu teman-teman. Itu yang kita mau perhatikan ya. Jadi kita melihat pasar di 875, 925 gitu ya. Yang range-nya di sana. Menurut Degree Synergy Internasional. Tapi kembali, tidak ada yang bisa 100% bener sih, tapi kita mau lihat ya, mau pantau bagaimana analisa kita dari bulan ke bulan gitu teman-teman. Lalu inflasi juga sama, itu impact-nya adalah negatif ya, merah impact-nya. Kalau teman-teman lihat ya, impact-nya merah. Dan kita mau perhatikan bahwa sebenarnya secara inflasi teman-teman dari bulan Maret itu turun sebenarnya. Tapi masyarakatnya nggak ada yang beli gitu. Pelaku otomotif pasti akan bilang, tahun lalu lebaran kok gregetnya kurang ya. It's happening. Teman-teman yang ada. Itu yang kita mau pastikan. Kenapa? Karena inflasi kembali message. Jadi kalau pelaku otomotif nih ngomong ke agen pemegang merek yang belum dengar webinar ini atau outlook ini, ngomongin teman-teman, inflasi kecil sih. Tapi harga bahan pokok yang paling esensial naiknya 8 kali lipat gitu. 5 kali lipat. Nah, ini yang kita mau sampaikan ya teman-teman untuk pelaku otomotif bisa berperilaku dengan strategik dan juga tepat sasaran. Middle class-nya juga turun ya. Impact-nya negatif yang ada kalau teman-teman lihat di sana. Gitu ya. Lalu unemployment tetap turun. PMI-nya ada tren meningkat tapi hanya di Desember karena ada beberapa festive season yang ada. Namun ini unemployment-nya tetap terjadi dan tax absen itu memberikan impact negatif. Sekarang sebagai penutup, kalau ditanya pelaku otomotif nih, saya ada produk dengan hybrid. Berapa outlook hybrid saya? Berapa yang harus saya prediksi untuk bisnis plan di mobil hybrid?
Kalau saya punya produk sekelas dengan Avanza, Stargazer, Expander berapa? Nah, di sesi kali ini yang sebagai penutup yang teman-teman perlu tahu ya, yang teman-teman perlu dapatkan analisanya. Kami menganalisa seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana quality data analisis yang akan sangat membawa driver ya, yang membawa teman-teman untuk keputusan lebih tepat. Tentunya dengan degree sinergi internasional ya, untuk teman-teman ingat, untuk kita bisa lihat di sini. Teman-teman gini ya, kami analisa untuk pasar MPV tapi di luar hybrid, di luar EV. Untuk bisa clear nih analisa kita. Di luar hybrid, di luar EV, kalau kita perhatikan, pasar low MPV itu 17,31%. Pasar di level MPV yang bawah ya, yang standar. Pemainnya adalah Avanza, Expander, Veloz gitu ya yang ada. Nah, ini non hybrid, non EV. Pasarnya trennya turun. Bro, trennya turun, Bro. Kenapa? Karena 2 tahun belakangan ini suku bunga naik. Persaingan suku bunga naik ya, dan naik sampai 6,25%. Tapi minggu ini Bank Indonesia baru rilis jadi 5,75%. Turun lagi. Tapi belum bisa signifikan ya. NPL naik lebih dari 2% gitu. Maka pasar ini yang marketnya gede sih. Hampir 17%. Dari 30-an persen tadi, 17%-nya low MPV. Itu prediksi kita cuma 16 sampai 16,5%. Antara 140 sampai 140 ribu tahun ini. 144 ribu. Teman-teman bisa perhatiin ya. Dan boleh dilihat. Jadi kalau ada mau luncurin produk yang ICE, coba lihat. Agresif kah? Masuk akal kah? Ini analisa yang ada. Menarik ya untuk kita bisa lihat. Itu degree sinergi internasional. Masuk. Sekarang kita lanjut ke medium. ICE yang medium. Kawan-kawan, model ini cuma ada 4 pemain dan ini yang ICE ya. Kembali saya ingatkan, analisa yang disebutkan di sini adalah non-hybrid, non-EV. Gitu ya, bukan hybrid, bukan EV yang ada. Trennya kok naik ya, Pak? Kenapa ya naik ya? Kenapa? Karena ada Toyota Innova yang baru diluncurkan juga berapa tahun lalu dari 2019, dan juga ini yang kita mau perhatikan teman-teman, yang kita mau lihat. Jadi di pasar ini juga terganggu juga sebenarnya dengan EV-nya, dan impact dari karakter pelanggannya lebih tinggi dari low MPV, impact dari interest atau bunga juga masih terganggu ya. Nah, yang saya mau bilang di sini adalah antara 4,2 sampai 4,4%. Kenapa tahun ini begini? Karena kita melihat hybridnya yang akan naik. Nah, Toyota juga memikirkan untuk meluncurkan hybrid, karena Astra dan Japanese has the technology of hybrid, Chinese has the technology of EV gitu ya. Itu persaingan yang ada. Tinggal pilih teman-teman yang ada. Nah, ini yang kita mau lihat. Jadi kurang lebih 4,2 sampai 4,4, kurang lebih 36 sampai 39, 38,5 ribu yang ada gitu ya. Terus untuk terkait dengan high MPV, yang kawan-kawan perlu perhatikan ya, yang perlu teman-teman bisa lihat. Di sini ada high MPV trennya naik nih. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan harga, kalau kita lihat tadi social economic status, yang bagian upper class itu naik 1%. Orang kaya makin kaya bro, bisnisnya. Tapi yang tergerus middle income kayak kita gini lah ya, yang ada untuk yang mulai tergerus tuh teman-teman di sana. Nah, ini naik nih trennya. Ada Hiace, ada Alphard, ada Serena yang ada, dan kita memprediksi 1 sampai 1,1 yang ICE. Karena mulai tergerus dengan nanti akan ada hybrid baru, ada EV yang akan launching yang mulai tersounding di media-media otomotif. Itu yang kita mau perhatikan. Jadi itu pasar MPV. Sekarang bagaimana SUV?
low SUV, impact-nya sama low low MPV. Marketnya gede sih. Tapi Red Ocean, pilihan pelanggan banyak banget bro, pilihannya. Kalau kita mengeluarkan produk setengah-setengah, harganya nggak agresif, produknya biasa aja, penggantinya ada, be ready. Be ready untuk apa? Be ready untuk kita berjuang ya atau menyapai hal tersebut. Nah, nanti kalau kita perhatikan, teman-teman trennya turun kok turun ya, Bro. Kenapa? Karena di sini EV-nya makin kencang SUV. Ada M6, sorry, M6 tadi MPV ya. Ada Ion V, ada Y Plus Ion misalnya gitu ya. Nah, ini pun mulai tergerus nih pasarnya. Maka tapi pasarnya tetap besar. Estimasi kami 100.000 sampai 105.000 tahun ini. Kontribusinya 11,5 sampai 12%. Jadi kalau mau launching, lihat ini teman-teman untuk kita bisa perhatikan. Gitu ya, untuk kita bisa lihat pasarnya kita. Menarik, medium SUV juga turun. Kenapa? Karena kembali ini yang ICE ya, kayak saya bicara ICE. Karena pelanggan mencari teman-teman terkait dengan solusi produk dengan affordable economic fuel consumption gitu ya, yang terjadi untuk mereka. Itu yang kita mau perhatikan. Kereta nomor 3 dan persaingannya cukup besar di sini dan estimasi kita 5,1% saja meningkat. Karena ada beberapa model change dari model-model baru. Kita baru lihat juga ada kereta N-Line yang memberikan fresh looks gitu ya. Dan customer mulai cari yang ini gitu teman. Estimasi kita 44,6 sampai 46,3 ribu. Cek ya, bener atau enggak. Nanti kita mau bikin konten yang teman-teman bisa lihat, bener ya ngomongan kita gitu. Nah itu yang akan seru banget teman-teman untuk bisa lihat. Sekarang high SUV lebih stagnan. Kenapa? Karena pemainnya ya Fortuner, Pajero, Palisade yang ada. Tapi kita lihat Chery dengan Om Chery 38-nya yang repositioning produk di bawah 400 juta bahkan. 400 jutaan gitu ya. Itu luar biasa sih. Dia bisa ngambil pasar juga di sini. Gitu ya. Ini yang kita mau lihat teman-teman. Proyeksi kita adalah 37 ribuan sampai 39 ribu. 4,3 sampai 4,5. Nanti teman-teman yang mau rekam prediksi kita boleh ya dicoba untuk kita lihat. Bener nih kelihatannya gitu untuk yang kita lihat. LCGC marketnya kembali. Potensialnya ada. Tapi yang perlu kita perhatikan, pemain-pemain ini harus kembali memberikan services karena ini adalah dan produk innovation. Kami mendengar juga yang struggling adalah Honda sekarang dengan Brio-nya bahkan yang manualnya mau dihilangin tuh. Nah ini yang kita mau pastiin nih teman-teman untuk produk agen pemegang merek untuk bisa memastikan bahwa strategi produknya kayak gimana gitu yang ada. Nah ini prediksi kita kurang lebih 20 sampai 21, 175 ribuan sampai 183 untuk non EV, non EV, non hybrid ya, teman-teman untuk kita analisa. Sekarang hybridnya kita mainkan. Yuk lihat yuk datanya. Hybrid ini menjadi gini teman-teman. Kalau saya mau bahas sedikit beda Indonesia dengan Thailand ya. Thailand itu jor-joran ngambil develop EV-nya. Sekarang market share EV atau kontribusinya 12 sampai 14 persenan. Thailand. Tapi mata rantai bisnisnya tergerus tuh karena pemerintahnya fokus di sana, mendadak gitu, mendadak. Maka pabrik radiator, pabrikan yang ICE itu tergerusnya luar biasa gitu. Nah, Indonesia beda ya. Pemerintah mendengar beberapa pelaku otomotif mungkin, oh ternyata hybridnya butuh ya, maka pemerintah keluarkan insentif 3% yang ada. Nah, hybrid teman-teman, ini akan growingnya luar biasa. Kenapa? Dengan adanya Innova Hybrid launching 2023, 2022 mulai di announce ya. Itu dari 0,81 menjadi 5%, dan prediksi kita tahun 2025 ini adalah 9% bro. Karena kami mendengar ada beberapa model-model baru hybrid yang akan launching.
Ada Toyota juga akan ngeluarin hybrid lagi. Untuk tahu model dari beberapa brand, kontak Degree Synergy Internasional. Market Analysis. Lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan EV yang di bawah 500 juta? EV di bawah 500 juta, tadi kita lihat total EV ya. Total EV market share-nya 4,9 atau 5%. EV yang 500 juta, estimasi kita akan mencapai 55 ribu, 50-an ribu, 55 sampai 55 ribu. Gitu ya. Nah ini estimasi kita 6 sampai 6,5. Akan ada pemain-pemain baru di angka 500 jutaan ke bawah yang akan launching drivernya dari sana. Dan kita bisa lihat dari situ teman-teman. Dan pemerintah tetap memberikan insentif dari EV. Dan ini adalah persaingan yang kita perlu perhatikan. Ya, jadi kalau mau launching, estimasinya ya 55 sampai 65 ribu deh. Berapa market share-nya teman-teman? Nah, dicek ya, bener gak nih? Dan kata dari Degree bener atau tidak gitu ya. Sekarang kalau yang di atas 500 jutaan, teman-teman. Di atas 500 jutaan, itu mencapai 2%-an kalau menurut kami. 1,6%-an, 1,7%. Karena akan ada launching merek-merek baru juga yang akan memenuhi pasar ini. Contoh akan ada pesaing Alphard dengan EV, saya nggak usah sebut mereknya, sudah pada tahu juga. Dan akan ada yang lain-lain lagi yang datang gitu. Maka kita harus punya strategi yang ada di sini ya. Jadi potensi nggak? Bener, EV total menurut prediksi kita akan menjadi 7,5 sampai 8% market kontribusi. Besar nggak? Besar bro untuk kita bisa lihat ya. Nah namun ini dikuasai atau direbutin dengan banyak model dan merek baru. Maka merek-merek China dan new entrants perlu melihat strategi dan kalau butuh consulting, Degree Synergy Internasional. Gitu ya, untuk kita bisa lihat. Nah, ini yang kita mau perhatiin. Maka sebagai kesimpulan, kita di akhir sesi, kawan-kawan nanti akan ada sedikit pertanyaan atau nanti akan dipandu oleh Pak Renner sebagai host kita. Teman-teman, kalau kita lihat ini heat map-nya, mapping-nya kita. Merahnya banyak ya, tapi tolong perhatikan industri otomotif untuk melihat bahwa kalau kita lihat nih di atas ada yang hijau, services, fleet and logistic, transportation, services masih naik. Itu means dari truck dan segala macam untuk kita bisa lihat dan juga government rate-nya untuk kita bisa perhatikan. Interest rate 6% going down untuk kita bisa lihat teman-teman.